Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alfaujan dengan NPM 20769, mahasiswa Teknik Elektro dalam mata kuliah Programmable Logic Control atau PLC. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan ataupun untuk menceritakan hasil simulasi dari tugas yang telah diberikan, di mana ada instruksi membuat simulasi mesin pengeboran seperti gambar yang tertera ini. Lalu di sini ada beberapa instruksi, di antaranya yang pertama, sistem diaktifkan dengan menekan push button start dan dimatikan dengan menekan push button stop. Yang kedua, ketika sistem belum aktif atau dalam keadaan standby, lampu pilot yang berwarna kuning akan aktif. Lalu pilot lampu hijau menyala ketika sistem sudah aktif. Yang ketiga, sistem aktif dimulai dengan menyalakan konveyor utama. Yang selanjutnya, yang keempat, ketika konveyor utama aktif, benda akan dibawa ke stasiun pengeboran. Setelah sensor benda pada stasiun aktif, konveyor mati, dan silinder A aktif untuk menjemput benda. Yang selanjutnya, yang kelima, setelah silinder aktif selama 5 detik, benda akan dibor sebanyak 5 kali dalam rentan waktu 2 detik dalam setiap pengeborannya. Yang keenam, setelah dibor, silinder akan kembali mati setelah 5 detik proses pengeboran selesai. Yang terakhir, yang ketujuh, setelah 5 detik silinder mati, proses akan dilanjutkan kembali. Nah, di sini saya sendiri simulasikan instruksi ataupun tugas yang telah diberikan dengan menggunakan aplikasi dari ini yang namanya mesin expert. Lalu di sini sudah saya gambarkan ataupun sudah saya buat diagram laddernya seperti apa. Nah, di sini ada push button start, ada push button stop, lalu ada sistem conveyor. Di sini ada conveyor, lalu ada sensor, lalu juga ada silinder. Dan di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan, itu timer dan counter. Ya, berikut gambaran diagram laddernya. Lalu kita coba simulasikan. Oke, start, allow. Nah, kita masuk ke programnya kembali. Nah, di sini kondisi awal belum ada input, belum ada output. Seperti ini kondisinya. Lalu mesin atau sistem akan menyala ketika push button on atau start diberi input 1. Nah, seperti ini. Namun, ketika sistem belum aktif atau masih dalam keadaan standby, itu lampu kuning itu nyala. Lampu kuning yang dimaksud itu, nah ini dalam keadaan standby di mana sistem belum menggerakkan apapun. Lalu di sini kita beri input pada conveyor. Conveyor. Mohon maaf. Nah, ini kita beri input pada conveyor. Nah, di sini conveyor menyala.
Oke, conveyor sudah menyala, maka lampu standby yang berwarna kuning akan mati karena sistem sudah berjalan. Lalu ketika conveyor utama aktif, benda akan dibawa ke stasiun pengeboran. Nah, di sini katakan conveyor udah membawa benda yang terdeteksi oleh sensor. Kita beri input. Nah, ketika benda sudah terdeteksi oleh sensor, maka conveyor akan mati. Lalu silinder akan nyala seperti ini untuk menjepit benda yang akan dibor. Setelah dibawa ke mesin pengeboran, nah ini di sini benda akan dibor selama 5 kali dalam rentan waktu 2 detik. Nah, seperti ini, mesin bor nyala. Nah, ini sesuai yang telah diinstruksikan. Benda akan dibor sebanyak 5 kali dalam rentan waktu 2 detik setiap pengeborannya. Nah, ini nih. Lalu setelah dibor, silinder akan kembali mati setelah 5 detik proses pengeboran selesai. Kita asumsikan benda yang telah terdeteksi sensor itu telah melewati sistem pengeboran. Kita matikan. Lalu setelah 5 detik silinder mati, maka proses dilanjutkan kembali. Dilanjutkan kembali pada sistem yang sama. Seperti itu. Nah, kita akhiri simulasi ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana mesin pengeboran otomatis yang berada di industri yang telah saya simulasikan juga, kurang lebihnya seperti itu. Dengan otomasi yang telah kita instruksikan, di mana sistem akan terus berkelanjutan kecuali ketika kita telah menekan tombol push button stop. Selagi sistem menyala, maka sistem akan berulang seperti itu. Berulang sesuai kebutuhan. Ketika kebutuhan telah terpenuhi, maka sistem harus dimatikan secara manual dengan menekan tombol push button stop. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada saran dan masukan yang ingin disampaikan, silahkan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.